Jadi memang efisiensi itu bisa diartikan misalnya pengurangan anggaran buat kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Buat kegiatan-kegiatan yang tidak penting misalnya, kok sekarang dianggarin? Iya sekarang dianggarin. Tapi kalau misalnya sekarang bisa dilakukan dengan 2 kali, yang tadinya 4 kali ya sudah 2 kali saja. Kabupaten kota atau jalan desa yang tidak tertangani dengan anggaran desa, tidak tertangani menjadi anggarannya kabupaten kota. Nah sekarang diintervensi, nggak usah khawatir masyarakat ketika ada efisiensi program prioritas kegeser, enggak, justru penguatan program prioritas. Ya saya jujur ya dengan adanya pemangkasan ini saya ngedukung. Kenapa ngedukung? Biar daerah-daerah itu khususnya Banten belajar berpikir lebih keras lagi. Soalnya mohon maaf, memang anggaran kita terlalu besar ya. Kemarin misalnya tanpa dipangkas kita pangkas 554. APBD kita gede besar, tapi kan masih banyak jalan yang rusak. Saya yakin dalam setiap keputusan pasti ada hikmahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajudin. Dalam acara podcast Parlemen Corner ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran bersama dengan anggota DPRD Provinsi Banten. Saat ini kita berada di kediaman salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, ada Pak Dede Rohana Putra nih dari fraksi Partai Amanat Nasional. Beliau saat ini berada di Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Kita sapa dulu terlebih dulu ya. Halo Pak, selamat siang nih Pak. Selamat siang Kang Tajudin beserta Tribuner dimanapun berada. Kabar baik hari ini dan tetap semangat. Tetap semangat nih Tribuners. Nah kita membahas soal efisiensi anggaran di Tribun karena saat ini Pak kita tahu juga ya Pak ya, pemerintah saat ini sedang menggencar-gencarnya terkait efisiensi anggaran, tetapi di lain sisi harus ada pembangunan juga nih. Nah gimana nih Pak, sebagai anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten melihat efisiensi anggaran saat ini, dan masyarakat juga perlu tahu juga nih Pak, efisiensi anggaran itu apa sih Pak sebetulnya? Ya. Jadi yang kita lakukan Kang Tajudin, Tribuner dimanapun berada, bahwa sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, Pak Presiden, kita lakukan efisiensi itu maksudnya yang biasanya belanja 10 jadi 4 atau 5 gitu kan, makan nyisa tuh. Nah maka sisanya itu akan kita gunakan untuk program-program unggulan lainnya, untuk program-program yang langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, kepada kepentingan masyarakat. Jadi memang efisiensi itu bisa diartikan misalnya pengurangan anggaran buat kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, buat kegiatan-kegiatan yang tidak penting misalnya, kok sekarang dianggarin? Iya sekarang dianggarin. Tapi kalau misalnya sekarang bisa dilakukan dengan 2 kali, yang tadinya 4 kali ya sudah 2 kali saja. Maka sisa anggaran yang 2 kali yang lagi bisa kita gunakan buat anggaran-anggaran yang lebih produktif, yang langsung menyentuh sama masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Maka sesuai dengan perintah Presiden, anggaran-anggaran kegiatan penunjang misalnya, kalau kita mau bangun gedung misalnya harus ada sosialisasi dulu, rapat dulu. Nah, itu yang biasanya rapat 4 kali dibuat 2 kali saja. Terus misalnya dari anggaran makan minum, yang misalnya anggaran makan minum misalnya biasanya habis 1 miliar. Kalau kita hemat misalnya spek makanannya dikurangin misalnya, bisa nggak dengan 700 juta misal ya. Perjalanan dinas misalnya yang biasanya harus 10 kali buat 4 kali bisa apa enggak. Nah, itu yang kita lakukan, belanja-belanja yang sifatnya penunjang. Kan kalau penunjang kan tidak substansif kan, hanya penunjang saja, tapi memang dibutuhkan. Tapi bisa nggak hal-hal itu dikurangin? Nah kemarin saya diskusi misalnya kayak biaya kegiatan penunjang kita itu hampir 880 miliar anggaran seprovinsi Banten. Itu bisa nggak kita hemat 50%? Kemarin 50% terlalu berat katanya, paling bisa 25. Saya bilang udah 50% aja kita pangkas. Kalau 50% khawatir ada tahapan-tahapan yang kita lompat malah jadi temuan. Nah, kira-kira anggaran-anggaran seperti itu kita dorong menjadi anggaran lebih produktif. Buat apa? Buat bangun jalan. Buat biaya pendidikan gratis SMA SMK yang swasta, buat nambahin biaya BPJS dan lain sebagainya, kayak gitu Kang Tajudin. Nah kalau untuk efisiensi anggaran ini kan mungkin masyarakat taunya yang tadi ada ngirit, kita harus ngirit juga ya, betul, untuk program-program yang prioritas. Nah kalau untuk
dari efisiensi Enggak, itu ngirit sendiri itu maksudnya bukan buat anggaran prioritas. Kalau yang prioritas enggak ngirit, malah tambahin. ditambahin. Iya. Dengan adanya efisiensi itu gimana tuh membaginya? Justru kalau adanya defisiensi itu digunakan untuk menambah anggaran prioritas. Prioritas. Iya, kalau prioritas enggak. Kok beda prioritasnya? Beda. Pemerintahan yang dulu sama pemerintahan yang sekarang skala prioritasnya berbeda. Nah, itu yang kita lakukan misalnya di pemerintah pusat. Beliau prioritasnya adalah untuk menunaikan janji-janji politik Pilpres. Ya, di daerah sama Pak Andra Soni punya janji-janji, punya visi misi ya yang disampaikan ketika Pilgub kemarin itu menjadi prioritas. Ada program jalan Bang Andra. Dulu mah nggak ada. Iya. Kenapa nggak ada? Karena dulu itu kita fokus sama infrastruktur kita. Tapi ketika kampanye Pak Gubernur Pak Andra Soni, beliau ingin menyasar membangun jalan kewenangan kabupaten kota yang selama ini tidak tertangani, khususnya Pandeglang Lebak atau Serang misalnya ada beberapa jalan kabupaten kota atau jalan desa yang tidak tertangani dengan anggaran desa, tidak tertangani menjadi anggarannya kabupaten kota. Nah sekarang diintervensi. Dulu nggak jadi karena memang bukan kewenangan kita. Tapi ketika jadi gubernur, beliau ketika nyalon gubernur punya pandangan tersendiri, punya program tersendiri menjadi prioritas. Digunakan yang sebelumnya nggak ada itu. Gunakan. Misalnya kayak anggaran pendidikan gratis. Betul. Dulu gratis hanya pendidikan SMA, SMK negeri, ya, sama sekolah berkebutuhan khusus. Yang negeri, yang swasta enggak. Sekarang Pak Gubernur punya visi lain. Kalau kayak gitu tidak adil buat masyarakat yang sekolah di sekolah swasta, dia tidak merasakan keadilan, tidak merasakan gratis. Maka kan Pak Gubernur kita intervensi, SPP-nya kita bayarin. 150 sampai 300 ribu sebanten kita bayarin. Dulu kan nggak ada anggarannya. Dari mana ngambil anggarannya? Dari kegiatan-kegiatan yang kita efisiensikan. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan misalnya tidak terlalu produktif, biaya penunjang, belanja mungkin tunjangan gaji pegawai, tunjangan pegawai yang bisa dikurangin misalnya tadinya setahun 14 kali dibuat 12 kali. Nah, itu digunakan buat prioritas. Jadi nggak usah khawatir masyarakat ketika ada efisiensi program prioritas kegeser, enggak. Justru penguatan program prioritas. Artinya dengan adanya efisiensi bukan berarti nggak ada pembangunannya, justru ada pembangunan. Justru lebih fokus bangun lebih banyak. Kalau itu menjadi visi misi beliau. Tapi kalau misalnya mungkin di beberapa daerah misalnya pembangunan fisik tidak jadi prioritas, bisa jadi nggak jadi. Misalnya di beberapa daerah yang lain misalnya dianggap pembangunannya udah cukup bagus, maka lebih ke pembangunan SDM. Mungkin kalau kemarin kebanyakan infrastruktur karena sekarang misalnya wali kota bupatinya di daerah tertentu lebih fokus kepada SDM, maka yang dia besarin biaya pendidikannya, biaya pelatihannya, biaya BLK-nya, yang biaya-biaya kayak gitu, biaya beasiswanya yang digedein. Infrastruktur mungkin kurangin. Tapi kalau Banten memang fokusnya Pak Andra Soni itu salah satunya adalah Jalan Bang Andra. Nah, kalau untuk di tengah efisiensi ini, apalagi kan dari pemerintah sendiri ada pemangkasan anggaran juga kan untuk transfer gitu. Betul. Nah, itu untuk tantangan dari Komisi 3 DPRD sendiri melihatnya seperti apa nih untuk pembangunan di Banten sendiri, Kang? Ya, saya jujur ya dengan adanya pemangkasan ini saya ngedukung. Kenapa ngedukung? Biar daerah-daerah itu khususnya Banten belajar berpikir lebih keras lagi. Soalnya mohon maaf, memang anggaran kita terlalu besar ya. Kemarin misalnya tanpa dipangkas kita pangkas 554. APBD kita gede besar, tapi kan masih banyak jalan yang rusak. Pendidikan juga nggak gratis. Padahal APBD kita besar, pernah 13 triliun, 12 triliun, 11 triliun. Sekarang tinggal 9,9 triliun berubah. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit ini kita melakukan tadi efisiensi, melakukan refocusing, melakukan pemilahan mana kira-kira yang kegiatan itu lebih mengena kepada sasaran, biar kita berpikir, biar kita terpacu, biar kita dipecut juga gitu. Biar pemerintah pusat punya fiskal lebih besar untuk menunaikan janji-janji politik pemerintah pusat untuk pembangunan skala nasional. Nah, kita provinsi memang harus berbenah karena memang selama ini mungkin beberapa provinsi yang dianggap mampu, ya akhirnya duitnya terlalu banyak dihambur-hamburkan. Yang tanda kutip misalnya ya tidak penting-penting amat. Biaya penunjang misalnya saya lihat kemarin kan sampai 880 miliar. Harusnya biaya penunjang, anggaran biaya penunjang itu mungkin cukup 500 miliar. Kalau dihemat 500 masih ada 380 miliar yang bisa kita gunakan buat bangun jalan. Jadi kita ini menjadi, saya yakin dalam setiap keputusan pasti ada hikmahnya. Yang penting kita bagaimana menyikapinya. Kalau protes semua juga protes, orang biasanya gede kalau sekarang kecil. Tapi bagi saya, lu nggak apa-apa.
Toh ketika dipangkas juga kan dikurangi juga kan berarti bukan hilang duitnya. Hanya digeserkan ke tempat yang lain oleh pemerintah pusat. Nah, berarti kita ini sekarang harus sedikit puasa, introspeksi diri, evaluasi diri, sama cari sumber baru, sama gali potensi yang ada. Kan itu. Nah, menarik itu terkait sumber baru ini nih, Kang. Jadi kan di tengah pendapatan kita dikurangi dari pusat, kemudian juga ada efisiensi. Nah, gimana nih dari Komisi 3 sendiri untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Bandung sendiri? Inovasi apa nih seperti Ini apa? untuk meningkatkan pendapatan itu pertama yang tidak saya setuju adalah menambah pajak baru. Saya nggak setuju. Kenapa kalau nambah pajak baru, nambah beban baru buat pajak, buat masyarakat. Kedua, tidak menaikkan tarif. Nah, dua hal itu saya nggak mau naikin tarif sama ada pajak baru. Ada pajak baru. Pajak baru itu jadi beban. Beban ekonomi, dua hal itu nggak boleh. Kenapa? Karena kondisi ekonomi sekarang kita lagi bersaing, di mana pasar global memang lagi tidak baik-baik saja. Perang Ukraina, perang Israel, banyak juga perang dagang dan lain sebagainya. Maka kondisi ekonomi global ini rada kurang baik-baik saja. Terus bagaimana Pak tidak menaikkan pajak dan tidak menambah pajak baru? Bagaimana? Potensi yang ada. Bagaimana menyadarkan kepada masyarakat, karena potensi kita nggak pernah tergali 100%. Nggak pernah tergali 100%. Paling juga dari potensi itu paling sekitar nggak nyampe 80%. Misalnya dari seluruh kendaraan yang ada, semua bayar pajak? Enggak. Paling 80%, 20% tidak bisa kita tagih. Orang yang nggak mau bayar lah, datanya hilang segala macam. Apalagi misalnya pajak air permukaan, pajak tambang dan lain sebagainya. Nah, kita maksimalkan saja yang objek pajak yang ada, tarif pajak yang ada, bagaimana supaya orang sadar bayar pajak. Dibuat sistemnya serapi mungkin, digitalisasi, bisa sinkron dengan berbagai OPD, bisa sinkronisasi, kolaborasi supaya ketika misalnya orang tertentu itu mau nambah mobil lagi, tapi dia masih punya hutang pajak, nggak bisa beli mobil baru kalau belum lunasin. Itu yang saya sampaikan berulang-ulang. Coba kita buat aplikasi, buat sinergi. Orang nggak bisa nambah motor baru, nggak bisa nambah beli mobil baru, nggak bisa beli tanah baru, nggak bisa beli rumah baru. Kalau masih punya tunggakan pajak, itu yang coba kalian bisa nggak buat sistem kayak gitu, kerjasama kayak gitu. Ya akhirnya kan orang-orang yang mohon maaf ya, yang mampu secara ekonomi dia mampu beli mobil baru, rumah baru, tapi pajak masih diulang. Nah, itu tersistem nanti. Itu yang memang masih kita diskusikan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan ide-ide itu? Kalau kayak gitu kan enak. Orang mau beli motor baru langsung udah, wah, Bapak masih punya hutang nih. Hutang kendaraan, hutang pajak PBB. Bayar dulu loh. Masa Bapak beli mobil baru tapi pajaknya masih. Nah, ini yang coba kita simulasikan kalau ini terjadi, ini kan menjadi sistem. Jadi udah langsung otomatis dikunci pakai sistem. Itu yang lagi kita kejar. Nah, kalau misalnya itu potensi pendapatan kita, pendapatan yang ada bisa maksimal, bisa 99%, naik pendapatan. Betul. Pajak air permukaan misalnya masih banyak yang belum bayar pajak, belum punya izin, belum termonitor. Pajak-pajak yang lain juga banyak yang belum tergali maksimal. Tidak perlu nambah objek pajak baru, tidak perlu nambah tarif pajak. Tinggal yang sudah ada maksimalkan. Saat ini yang paling tepat itu, yang paling bijak, yang tidak memberatkan masyarakat itu. Tapi kalau nambah beban, nambah pajak baru, nambah beban, nambah tarif baru, beban masyarakat. Artinya memang yang potensi pendapatan yang sudah ada nih di Iya, depan mata tuh harus dikejar gitu ya. Kecuali nanti mungkin ekonominya sudah membaik. Kalau mau naikin tarif pajak mungkin bisa dicek, bisa dicoba kita kaji. Atau mau nambah objek pajak baru kayak kemarin. Bagaimana kalau kita nambah objek pajak baru? Apa tuh? Penggunaan air laut buat turbin. Kalau enggak biaya tambak kapal. Jika kapal itu datang ke pelabuhan, itu menjadi retribusi pajak daerah karena dia si pesisir itu kan zonasi di perda zonasi itu kewenangan perda provinsi itu 0 sampai 12 mil. Kewenangan provinsi. Berarti kalau ada pengelolaan laut 0 sampai 12 mil harusnya menjadi kewenangan provinsi, bukan kewenangan pemerintah pusat. Nah, harusnya ketika ada kapal boleh dong kita minta retribusi. Nah, kalau itu dibebankan bakal nambah lagi biaya mereka kan. Nah, nanti dulu itu. Nah, misalnya ada turbin-turbin pembangkit listrik semua menggunakan air laut. Bisa nggak kita terapkan? Nah, kalau itu diterapkan, nanti biaya produksi listrik makin tinggi kan? Nah, itu nanti dulu lah yang gitu-gitu. Kalau biaya produksi tinggi, nanti ke masyarakat bakal tinggi. Harga listrik makin tinggi. Makanya yang nambah-nambah pajak jangan dulu. Nambah-nambah tarif jangan dulu. Tapi maksimalkan potensi yang ada. Potensi yang ada bisa digali maksimal. Nah, itu udah cukup lumayan buat menunjang pendapatan. Nah, kalau untuk dari DPRD-nya sendiri bersama dengan kolaborasi dengan
dalam hal ini BPKAD dan bidang lainnya yang berhubungan dengan Komisi 3 sendiri, itu gimana Kang untuk memutuskan agar memprioritaskan proyek mana dulu nih yang berdampak untuk masyarakat itu tadi gitu tuh? Apa dulu nih gitu tuh? Itu gimana koordinasi dengan Gini, kalau proyek itu selama ini masuk dalam RPJMD, masuk dalam visi misi itu jadi prioritas. Nah, biasanya ada belanja-belanja pendukung. Belanja-belanja pendukung, belanja pegawai, itu yang bisa dikurangi. Jadi kalau yang sifatnya ini penting nggak? Kalau yang namanya proyek pasti penting semua. Nah, yang nggak penting itu misalnya biaya penunjang. Misalnya apa biaya penunjang? Biaya kantornya. Ini ada biaya pembangunan ini butuh ATK-nya, itu kan nggak terlalu penting. Butuh pergantian komputer di kantor kan nggak terlalu penting. Butuh renovasi kantor kan nggak terlalu penting gitu. Tapi kalau yang sifatnya pembangunan fisik untuk masyarakat semua penting. Buat jalan, pendidikan, kesehatan penting. Tapi di luar itu, wah ini dinas pendidikan butuh kantor baru, itu baru, itu nggak penting. Tapi kalau ngebangun SMA-nya bagus, gitu, ngebangun sekolahnya bagus. Nah kalau untuk ininya sendiri kan kriteria utama dari DPRD sendiri melihat proyek atau pembangunan ini buat masyarakat ini dianggap diutamakan lebih dulu gitu, walaupun di tengah efisiensi itu seperti ini pertama membuat APBD itu harus berdasarkan RPJMD. Jadi yang termasuk dalam RPJMD itu prioritas. RPJMD dari mana dasarnya? Dari visi misi gubernur, kepala daerah. Nah, itu jadi ada runtutan yang nggak bisa ini menurut Dewan prioritas nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu karena membuat anggaran itu harus dari jauh-jauh hari. Ketika ada kepala daerah maka kita harus merumuskan apa yang disampaikan menjadi visi misi itu menjadi RPJMD. Nah, di dalam RPJMD kan dia tulis tuh dia apa prioritasnya. Dia ingin selama 5 tahun mengentaskan jalan yang rusak, berarti prioritas. Dia ingin pendidikan gratis, berarti prioritas. Dia ingin kesehatan terjangkau dan berkualitas, prioritas. Ada target-target itu yang sesuai sesuai dengan itu kita prioritasin. Nah, selama ini sebenarnya bukan nyoret itu. Yang dicoret adalah biaya penunjangnya. Biaya pegawainya, tunjangannya misalnya kegedean. Biaya-biaya rapatnya, biaya narasumbernya, biaya sosialisasinya, termasuk biaya medianya misalnya, biaya publikasinya, itu nggak terlalu penting nih, kurangin nih, akhirnya itu yang dikurang-kurangin. Tapi kalau biaya pembangunan yang sudah masuk RPJMD itu semua prioritas, nggak dipilah-pilih lagi semua. Nah, tinggal mungkin dipilah-pilih itu dari prioritas gini anggarannya, misalnya kita punya rencana ini 5 tahun beres, oke, berarti kan dibagi 1/5 dong. Tahun ini selesai 20%. Nah, dipilah-pilih gini paling bisa milihnya 20% ini kita mau ngerjain yang mana dulu? Apakah Serang dulu? Apakah Pandeglang dulu? Apakah Lebak dulu? Paling itu dipilih. Ini harus bagi rata nih. Pandeglang yang paling banyak. Pandeglang lah yang 40%. Nah, ketika 40%, maka masih banyak juga yang belum kan dari kan. Kecamatan mana dulu? Ya paling bisa milah-milih kayak gitu doang. Tapi kalau milah-milihnya misalnya ini yang persen nggak bisa. Tapi kalau milah-milih lokus mungkin masih bisa. Nah untuk strategi dari DPRD sendiri bersama dengan pemerintah atau dengan OPD sendiri kan untuk mengoptimalkan aset yang belum produktif nih supaya produktif untuk bisa menghasilkan pendapatan. Ya ini makanya kita lagi pilih-pilih ada beberapa aset yang bisa kita sertakan modal sudah kita lakukan di Bank Banten. Sekarang kita lagi milih aset yang bisa disertakan penyertaan modal di Jamkrida. Kita juga lagi cek beberapa aset yang bisa kita sewakan kepada UMKM, kepada pihak swasta, kepada pelaku usaha. Nah, tapi sekali lagi nilai itu nggak terlalu banyak, nggak bakal signifikan menggantikan bisa dapat 1 triliun nggak bakal. Tapi itu kita ganti. Kita tetap semua potensi yang ada kita maksimalkan. Walaupun sekali lagi potensi itu ada, tapi memang persentasenya kecil, tapi lumayan. Termasuk pajak alat berat. PAB itu pajak alat berat itu pajak baru, itu potensinya masih besar, tinggal butuh sosialisasi, butuh penyadaran terhadap pelaku usaha alat berat. Kalau itu bisa tergali itu mungkin bisa 0,5 triliun bisa dapat. Kang boleh satu lagi untuk pesan ke masyarakat nih agar dengan efisiensi ini jangan takut juga bahwa pembangunan nggak berlanjut, dan untuk pemerintahnya sendiri seperti apa nih Kang? Ya baik buat masyarakat Banten, Tribuner dimanapun berada,
efisiensi itu sebenarnya bukan lagi kita tidak ada pembangunan. Justru dengan adanya efisiensi itu kita meningkatkan pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Terus apa dong efisiensi yang berkurang? Belanja-belanja yang tidak terlalu urgent, yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat. Biaya rapat, perjalanan dinas, publikasi, ATK, cindera mata, yang kayak kira-kira seperti itu ya, termasuk tunjangan biaya tunjangan pegawai yang terlalu besar misalnya. Itu yang kita jadi sasaran. Tapi kalau program buat masyarakat tidak ada, termasuk buat pemerintah ya, bahwa kita fokus sesuai dengan arahan Pak Presiden, arahan Pak Gubernur, bahwa kita harus lebih fokus ngurusin masyarakat. Bukan ngurusin diri sendiri, bukan ngurusin badan sendiri, bukan ngurusin kantor sendiri. Semangat. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan kita terkait efisiensi anggaran. Jadi jangan takut, jangan mentang-mentang efisiensi nggak ada pembangunan, nggak ada. Itu semuanya ada pembangunan. Kita di Banten jangan takut sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya masyarakat Banten pasti ada program-program dari Bang Andra sendiri yang akan direalisasikan di Banten. Jadi selalu lihat di konten-konten kita selanjutnya. Kami izin pamit untuk para pendengar Parlemen Corner dan juga Tribuners. Jangan lupa stay tune di tribunbanten.com.